Salam, selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya saya dapat menemui Bapak Ibu pada renungan saat ini dalam keadaan sehat. Dan kalaupun ada yang kurang sehat atau yang dalam masa-masa pemulihan, saya mendoakan Bapak Ibu dapat disembuhkan oleh Tuhan. Dan dalam masa-masa pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Bapak itu, kita kembali lagi dalam sapaan firman Tuhan hari ini Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dalam bahasa Batak, da songonodo molona dengan diulaho ima hadirkon nibohi alai moloso diulahona dengan manggonggop dosai di lambung pitu mangalunguton ho alai ikon ho magarajaisa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman ini berkisah tentang kejahatan seorang kakak terhadap adiknya, yaitu yang bernama Kain terhadap adiknya Habel, yang didasarkan oleh karena kecemburuan, di mana Tuhan lebih mengindahkan apa yang dipersembahkan oleh dari Habel adiknya, yaitu Habel mempersembahkan yaitu seekor anak lembu yang sangat-sangat diindahkan oleh Tuhan, yaitu korban kambing domba, yaitu lemak-lemaknya yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Sedangkan Kain yaitu memberikan apa yang merupakan hasil daripada tanah, karena Kain adalah seorang petani. Tapi Kain memberikan persembahannya
tidak yang terbaik bagi Tuhan, dan bahkan tidak yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini ada niat untuk membunuh daripada Habel, menyingkirkan Habel, karena Tuhan lebih mengindahkan yang menjadi persembahan daripada adiknya. Tetapi sebelum itu terjadi, ternyata Tuhan tahu apa yang ada daripada rencana Kain, di mana ia hendak berbuat jahat kepada adiknya Habel. Sehingga dalam firman Tuhan berkata, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan Kain agar dosa itu dapat dia kuasai, agar niat jahat itu dapat dia taklukkan dalam kehidupannya. Bahkan setiap rencana yang menimbulkan dendam dan sakit hati, yang didorong daripada amarah, Tuhan berkata itu tidak baik. Itu sebabnya ketika Kain membunuh Habel, Kain sudah diberitahukan oleh Tuhan agar dia dapat menguasai keinginannya, itu niat-niat jahat iblis yang menggoda dia untuk menyingkirkan dan membunuh adiknya Kain, Habel. Tetapi apa yang terjadi? Kain tidak mengindahkan perintah Tuhan dan dia menyingkirkan, bahkan membunuh Habel adiknya, dan darahnya menjerit sampai kepada Tuhan, dan Tuhan mengutuk Kain dan dia menjadi pelarian dan menjadi orang yang tidak lagi diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, begitulah realita kehidupan kita. Saat ini Tuhan ingin mengingatkan kita agar kita terus berbuat baik, karena sebenarnya perbuatan baik itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena perbuatan baik itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan, bukan hanya kepada manusia, tapi terlebih adalah kebaikan, mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kau persembahkan. Tuhan tahu bagaimana niat kita untuk persembahkan. Dan Tuhan tahu bagaimana ketulusan hati kita. Apakah kita mempersembahkan itu yang terbaik daripada yang baik, atau justru kita mempersembahkan yang tidak baik daripada yang terburuk dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kebaikan itu akan menimbulkan berkat yang luar biasa. Bahwa kebaikan itu tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun manusia berkata bahwa kurang kita mendapatkan kebaikan, atau ketika manusia berkata juga tidak puas atas kebaikan yang dia berikan atau yang dia terima dari orang. Tetapi ingatlah, ketika engkau belajar untuk berbuat baik, belajar untuk memberikan, menolong, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi orang lain, maka bukan hanya wajah kita yang berseri-seri, tetapi tubuh kita akan mendapatkan kenyamanan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan menemui kesehatan yang terbaik dalam kehidupan karena kita memiliki ketenangan hidup di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan tambahan yang terbaik bagi Tuhan, dan juga memberikan apa yang terbaik bagi manusia. Karena Tuhan tahu apa yang kita persembahkan, Tuhan bisa menilai apa yang kita berikan, dan yang Tuhan akan mengetahui apa yang terbaik yang kita lakukan kepada orang lain. Selamat berbuat baik, selamat memberikan persembahan yang terbaik dalam Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, kuasai dirimu. Jangan lakukan dan jangan berikan ruang sedikit pun untuk iblis mempergunakan tubuhmu, hati dan pikiranmu untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi yang sangat indah yang kami dapat rasakan, kami dapat syukuri. Semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami dapat merenungkan yang menjadi firman Tuhan, di mana firman-Mu menguatkan kami untuk selalu berbuat baik,
tidak menimbulkan atau merancangkan kejahatan dalam hidup kami, seperti rancangan kejahatan yang dilakukan Kain terhadap adiknya Habel. Oleh karena kecemburuan, karena Habel memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi Kain tidak memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Sekarang Tuhan, ajarkan kami senantiasa untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi saudara-saudara kami manusia, agar setiap apa yang kami lakukan itu dapat berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sukacita bagi sesama kami. Biarlah aktivitas kami hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang melindungi, menyertai, memberkati kami. Terima kasih doa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Selamat pagi.